Ya bismillah. Kalau nyebur dipancing sama bapak-bapak di bawah tuh lagi mancing. Hey guys, balik lagi bareng gue Rial di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang lagi nggak fit, semoga segera lekas pulih, jadi bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan tentu aja bisa kumpul bareng keluarga lagi. Amin. Terima kasih juga gue ucapin buat kalian yang selalu ngikutin, yang selalu mendukung gitu ya. Thank you untuk semuanya yang udah like, yang udah komen positif, yang udah subscribe tentunya. Gue ucapin terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekarang gue lagi di MM 2100 ya, pusatnya pabrik di Cikarang, komplek pabrik ya. Sekarang gue lagi dalam perjalanan ke kantor karena gue masuk shift malam. Kita mau cobain, atau mungkin yang belum tahu ya, gue mau ngasih tahu jalur yang biasa gue lewatin kalau lewat MM 2100 tembus ke daerah Kalimalang. Itu biasanya, tapi bisa hanya digunakan oleh motor ya, karena kalau mobil nggak bisa. Karena kita akan lewat bendungan, kita akan lewat bendung Cikarang bilang. Jadi kita bener-bener yang literally naik di atas pintu air bendung Cikarang buat lalu lalang motor. Gue juga pertama kali waktu itu kaget banget dan agak takut juga, pemacu adrenalin. Tapi lama-lama udah biasa, kayak ya udahlah lewat aja. Karena memang kalau di sini udah macet, udah cuy, deadlock. Kalau udah deadlock, yang harusnya perjalanan cuma 10 menit, 5 menit gitu ya, bisa 1 jam. Karena ya macetnya bener-bener deadlock banget, karena kan kendaraannya banyak truk ya, banyak truk, terus juga banyak motor. Jadi begitu truknya nyangkut, kita mau putar balik udah diisi sama motor-motor gitu. Mungkin teman-teman yang juga udah kerja di daerah sini juga udah tahu lah ya jalan ini. Kita lewatin daerah Jarakosta. Mungkin teman-teman juga tahu pabrik Indomie ya. Pabrik Indofood, bukan Indomie. Gimana teman-teman, minggu ya hari ini kegiatannya? Apakah sesuai dengan rencana? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian, sesuai perhitungan kalian, atau justru sebaliknya yang tak terduga-duga, unexpected gitu ya, atau bahkan nggak sesuai sama ekspektasi kalian gitu? Ya semoga hari-hari kalian selalu diisi dengan hal-hal yang baik gitu ya, selalu diisi dengan hal-hal yang sesuai sudah diperhitungkan. Namun balik lagi ya, yang menentukan kan Allah ya. Jadi kadang-kadang banyak hal yang gak direncanakan bisa menjadi berkah tersendiri. Untuk gue sendiri juga ya banyak sekali berkah yang gue dapatkan gitu ya. Setiap orang memang punya ujiannya masing-masing, gue percaya itu. Dan
hujannya beda-beda, dan gue selalu percaya setiap hujan itu Allah tahu lah kadarnya untuk hambanya, jadi tahu takarannya. Dan menurut gue juga Allah juga pasti ngasih ujian, tapi tahu batas hambanya sampai mana. Jadi kita terus berproses, tetap percaya bahwa semua bisa dilalui dengan baik gitu. Jadi ya semua orang punya masalah gitu. Cuma ya hebatnya kita bisa saling menutupi ujian tersebut gitu, nggak kita tunjukkan ke banyak orang gitu. Hanya orang-orang yang kita tahu, yang kita percaya, yang kita kasihi, yang kita cintai, yang tahu sejatinya apa permasalahan. Jadi gua salut sama kalian, angkat topi untuk kalian yang terus struggling, yang berjuang menghadapi masalah kalian tanpa mengeluh ya, tanpa rasa putus asa gitu. Kakak kejar masalahnya lobang. Itu tidak patut dicontoh. Maaf ya guys, kadang gue juga nggak expect ada lubang, ternyata ya itu unexpected moment. Jadi kita selalu berhati-hati ya. Sore ini tol macet, jadi gitu ya. Mungkin pulang kerja jam-jam segini ya, selamat beristirahat untuk kalian para pejuang pencari nafkah ya. Apalagi untuk kalian-kalian yang sudah berkeluarga, tetap semangat menjalani hari-hari rutinitas yang monoton. Oh, sudah azan maghrib ya, alhamdulillah. Sambil dengar azan maghrib kita sambil berjalan. Nah, sebelum ke kantor gue mau beli makan malam langganan gue. Kalau ditanya makanan favorit juga sebenarnya bukan makanan favorit ya. Ini adalah makanan yang mengenyangkan, lebih tepatnya. The one and only pecel ayam bro. Itu yang paling ngenyangin. Jadi malam gue nggak akan makan lagi, cukup itu aja. Paling ngopi kali ya, karena jaga malam kan, takutnya ada pasien gitu. Ini sudah sampai sini, yang baru gue bilangin ya macet ya kan. Untuk itu kita akan melewati Gunung Cikarang ini. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini juga salah satu jalur cepat ya. Cuma tadi untuk safety-nya juga sebenarnya kurang ya. Jadi berhati-hati untuk kalian ketika lewat sini. Selain ada Bendung Cikarang, juga ada jembatan yang dibuat sama warga lah ya. Gue mau bilang warga di oknum aja deh. Jadi ya, jadi jembatan penyambung kali antar ini ya. Cuma di sini jalan pintas memang ya harus bayar 1.000 gitu. Minimal 1.000 lah. Buat lalu lalang orang.
Jadi bisa dihitung lah ya keuntungannya bikin jembatan gitu, bikin jalur antar kampung 1.000, sedangkan kendaraan yang lewat tuh bisa 1.000-an kendaraan sehari kayaknya. Bisa dibayangkan berapa keuntungannya. Dan memang jalan ini udah menjadi jalur yang udah banyak orang tahu gitu ya, karena memang di perempatan keluar dari Cibitung yang menuju jalur Kalimalang itu pasti akan selalu macet. Jadi orang-orang banyak juga yang pengendara motor lewat sini. Full azan juga. Dan kalau lewat sini juga harus gantian. Karena kalau enggak ya susah. Karena cuma bisa satu jalur. Ya bismillah. Kalau nyebur dipancing sama bapak-bapak di bawah terus lagi mancing. Mungkin teman-teman punya juga jalur yang kayak gini di daerah kalian. Jadi tetap hati-hati kalau berkendara, apalagi lewat jalur-jalur yang kayak gini ya. Kalau jatuh juga amit-amit deh ya. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah dari sini kita akan putar balik, cuma memang jalur arah yang dari sananya cukup kencang. Jadi kita ya rombongan kalau mau nyebrang. Nah, kita bisa lihat di ujung sana kemacetan udah terjadi tuh. Ya ini Bendung Cikarang juga banyak jadi spot-spot mancing. Di sana ada pembangkit listrik juga. Jadi kita akan ke Jababeka dulu, ke Cikarang Baru, ke tempat langganan makanan malam gue, pecel ayam. Dan pecel ayam ini nyambung sama warteg. Warteg ini juga rekomen juga, makanan bisa buat sarapan, makan siang dan makan sore. Karena tempatnya cukup terkenal dan ramai banget tiap kalau Jakarta. Ya masih worth it lah ya, 5.000, 3.000 untuk per lauknya dan nasi. Ya, kalau 2 lauk sama nasi itu udah 15.000, worth it lah ya. Nah sekarang udah segituan harganya. Ini kalau zaman SMA beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih 10.000-an kan itu. Karena jalan ini juga baru selesai diperbaiki ya, jadi cukup nyaman untuk berkendara. Tapi ya teman-teman juga harus tetap hati-hati karena jalur ini juga menjadi jalur penyeberangan yang kayak tadi tiba-tiba muncul truk gitu. Ya, kalau masuk kamera ya, gerhana bulan udah cantik kemana-mana. Ini juga lampu jalan juga sudah nyala.
Jadi oke banget sih. Ya sedikit-sedikit sudah ada perbaikan walaupun masih banyak yang harus diperbaiki. Semoga Kabupaten Bekasi terus berkembang, terus berbenah ya. Sebenarnya pendapatan daerahnya besar banget, cuma ya harus dipilah-pilah yang jadi prioritas. Tentu aja kalau gue sih fasilitas umum dan fasilitas publik ya, fasilitas publik itu penting banget. Jalan, trotoar, halte, lampu ya, itu dulu yang diperbaikin. Terus saya pasti semua pengendara, pengunjung hari ya yang tinggal dari sini cuma buat kerja lah istilahnya, nyaman gitu. Pelayanan publik kayak kecamatan, kelurahan, puskesmas gitu ya. Kemudian BPJS, memang BPJS ya nggak terkait sama secara langsung ya dinas gitu, cuma kan tetap dia di bawahnya dinas toh. Kalau ada pelaporan atau apa ya itu bisa dimaksimalin. Kayak lampu ini kan mati ya, bisa dicapai diperbaiki atau ganti kota. Nah kan udah kayak ini kita lampu ya kayak gini kan sebenarnya sudah harus ada yang menangani lah gitu. Wow, tiba-tiba udah gelap. Kalau berhati-hati guys, jangan sampai nyetir di belakang truk pada posisi titik mutanya ya, kami emang gak kelihatan, jadi berhati-hatilah. Apaan baru bilangnya, udah 2 kali nih gua masuk lubang. Moga-moga aman-aman aja pelek depannya. Aduh ya Allah. Oke, kita udah nyampe Cikarang Baru. Buka nggak ya? Oke, dia buka. Sip. Let's go. Karena kita harus putar balik dulu.
emang dadar beredar punya almarhum Babe. Rame terus ya, Insya Allah. Box ya. Gue sendiri juga belum pernah nyobain dadar beredar. Wah, kespion sampai lompat ke kespion. Nah, ini wartegnya dan kita sudah sampai. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Aldi, cabut dulu. Bye. Assalamualaikum.